Bab 360. Kembali ke kota utara. Setelah mendengar ini, Audrey dan Gita saling menatap. Gita hendak ingin menganggukkan kepala, tiba-tiba menghentikan gerakan karena senyuman Audrey, lalu menjelaskan, "Benar-benar maaf, aku mungkin tidak punya waktu untuk menerima pekerjaan dalam beberapa waktu ini. Bagaimana kalau meninggalkan kartu nama? Kelak aku akan menghubungimu ketika kamu ada waktu." Dia tahu mengamati situasi, jadi Audrey tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya melirik Gita. Gita langsung memberikan kartu nama sendiri. "Halo wakil sutradara, aku adalah asisten desainer Audrey, namaku Gita." "Baik, baik, aku simpan kartu nama ini. Apa kalian sudah mau pergi?" "Iya." Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan wakil sutradara, Audrey dan Gita bersama-sama keluar dari lokasi syuting. Tidak disangka supir itu masih keluar ketika mereka berdua keluar, dia pun menyapa ketika melihat mereka keluar. Audrey kaget sejenak, akhirnya membawa Gita ke sana. "Pak, kamu belum pergi?" Awalnya aku ingin menunggu apa ada aktris yang ingin pulang, jadi aku bisa membawa mereka, tidak disangka kalian sudah keluar dalam waktu beberapa menit." Audrey berpikir, lalu berkata, "Kami mau kembali, apa Pak supir bisa mengantar kami?" "Tidak masalah." Jadi keduanya naik ke dalam mobil, Gita langsung memeluk lengannya setelah naik mobil. Pekerjaan hari ini batal dan aku merasa bonus tahunanku kekurangan banyak uang." Wanita itu benar-benar sombong, para aktris yang kita lihat di layar selalu bersikap sopan dan lembut, tidak disangka sikap pribadinya seperti itu. Apakah dia tidak takut kita mengungkapkan sikap nyatanya? Audrey meliriknya, "Kamu boleh coba mengungkapkannya. Saat itu, kamu bisa melihat netizen mempercayaimu atau idol mereka. Mungkin kamu akan tahu akibat dari membuat rumor." Setelah mendengar ini, Gita berkata dengan tidak senang, Ini adalah dunia yang melihat wajah, benar-benar membuat orang merasa kecewa." Namun, ucapan wakil sutradara tadi cukup baik. "Bagaimana jika kamu menjadi aktris? Dengan kecantikanmu pasti akan ada jalan hidup di dunia hiburan, saat itu kamu bisa menginjaknya, lihat apa dia berani sombong lagi." "Audrey, aku berterima kasih padamu, sayangnya aku tidak tahan dengan kesulitan itu, jadi aku menyerahkan prestasi seperti ini padamu." "Gita, kamu kira aku tidak ingin? Sayangnya wajahku tidak secantik kamu." Selesai bicara, dia memeluk lengannya untuk mengeluh, "Sangat kesal jika saling membandingkan, aku tidak sepintar kamu, juga tidak secantik kamu. Jika aku punya salah satu itu, maka aku sekarang tidak perlu menjadi asistenmu. Apa menjadi asistenku membuatmu merasa tidak adil?" Audrey meliriknya. Gita hanya merasa punggung dia dingin, jadi menjawab dengan senyum, "Tidak merasa tidak adil, merasa sangat baik. Namun aku melihat wakil sutradara itu tidak akan menyerah, kalau tidak dia tidak akan meminta kartu nama. Menurutku kamu bisa menjadi aktris, jika kelak kamu tidak bisa menjadi desainer." "Audrey, tidak mungkin." "Mengapa? Kamu lihat usia aktris itu, satu persatu lebih muda dariku. Aku lebih tua 10 tahun dari mereka, tidakkah aku diejek jika aku di saat ini masuk ke dunia hiburan?" "Gita, benar juga, kamu adalah wanita tua yang 30 tahunan. Hanya saja wajahmu ini membohongi mereka. Aku tahu ada banyak orang di dunia hiburan yang mengubah usianya, kamu bisa membohongi mereka bahwa kamu sangat muda. Kamu jangan asal berpikir lagi, jika kamu ingin menjadi aktris, kamu bisa mencari wakil sutradara itu untuk mencoba mempromosikan diri sendiri." Gita langsung memegang lengannya dan menggoyang dengan kuat. "Aku tidak mau. Aku tidak mau masuk ke lingkungan buruk seperti dunia hiburan, lagi pula aku bukan orang yang bisa berkorban demi naskah. Jadi, aku tidak akan masuk ke dunia hiburan." Dia mengatakan dengan serius, tapi Audrey mendorongnya, "Kamu tidak mau masuk, tapi membujukku masuk. Itu berbeda, kamu cantik, lalu ada yang ingin menarikmu masuk, jika kamu pergi, aku bisa menjadi agenmu."
Audrey Han. Dia akan semakin kesal jika terus mengatakan, jadi dia tidak menjawab. Tidak lama mobil tiba di distrik Rui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Awalnya Audrey berencana beberapa hari kemudian baru kembali ke keluarga Han yang di kota utara. Kebetulan mempertimbangkan beberapa hari kemudian Sandy akan pergi ke kota utara untuk syuting. Tidak disangka bisnis ini batal dengan cepat, sehingga dia tidak ada tujuan pergi ke kota utara. Jadi dia berencana untuk berdiskusi dengan Andri tentang penundaan kepulangannya ke keluarga Han. Tidak disangka Andri tertawa dingin ketika dia mendengar ini dan segera memberinya perintah. Memintanya untuk membawa Glenn kembali besok dengan mobil. Audrey, tidak, besok terlalu cepat dan aku belum membeli tiket. Andri, aku akan menjemputmu malam ini. Audrey, jangan. Lagi pula ini hanya perlu waktu beberapa jam untuk bolak-balik, aku masih bisa menahannya. Meskipun Andri berkata seperti itu, tapi suaranya mengungkapkan kelelahan. Tidak mungkin Audrey tidak kasihan pada dia, bagaimanapun dia adalah kakak kandungnya, lalu juga kakak yang sangat baik padanya, jadi Audrey hanya bisa mengaku kalah. Baiklah, besok pagi aku akan membangunkan Glenn dan naik mobil ke sana. Andri diam sejenak, baru menjawab dengan puas, aku membiarkan supir menjemputmu. Audrey, bukankah membiarkan aku duduk mobil ke sana? Akan macet, kamu datang pada waktu subuh, nanti aku akan membiarkan supir berangkat, kalian istirahat sejenak setelah makan malam, lalu bersiap-siap berangkat. Audrey, Andri, kamu benar-benar keterlaluan. Jelas-jelas sudah disepakati besok. Hasilnya dia sudah menyiapkannya terlebih dahulu secara diam-diam, bahkan tidak membiarkan dia beristirahat dengan baik. Andri tidak marah ketika dimarahinya, malah tertawa dengan suara kecil, patuh sedikit, setelah datang, baru beristirahat. Setelah menutup telepon, Audrey menggaruk kepalanya dengan tak berdaya. Kakaknya sangat baik dalam segala hal, tapi dia sangat saudari kompleks. Tidak tahu apakah karena dia telah mencari selama 20 tahun, akhirnya salah mencari orang, lalu dalam hati merasa bersalah ketika menemukan dia, jadi sangat baik padanya atau dia memang saudari kompleks. Menurut Siska, dia sangat dingin terhadap Sally. Mungkin ini adalah kekuatan dari keluarga. Malam itu, Gita memasak, Glenn akhirnya dapat memakan ikan asam manis yang dia inginkan. Akhirnya meraba perut kecil sendiri dengan puas, lalu masuk ke dalam pelukan mominya. Momi, ikan asam manis yang dibuat bibi Gita sangat enak. Audrey melihat Gita setelah mendengar ini, lalu bercanda, bagaimana jika bibi Gita menjadi istrimu? Gita hampir tersedak ketika mendengar ucapan ini. Glenn menggelengkan kepalanya dengan serius, tidak mau. Mengapa? Momi, apakah kamu bodoh? Glenn baru berusia 5 tahun, setidaknya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menikah, saat itu bibi Gita sudah menjadi nenek Gita dan jelek. Bersambung.